ini akan bermuara kepada gejolak politik sosial, dan saya wanti-wanti jangan sampai ada people power lagi. Pak Prabowo jangan sampai kemudian di tengah jalan semakin oleng, jangan ya. Saya tidak ada sedikit pun ambisi politik. Saya ingin melihat ya, before I close my eyes for good, ya, sebelum saya menutup mata, sudah mati gitu ya. Saya ingin melihat ada perbaikan. Kejatuhan seorang presiden itu memang andil yang terbesar itu diberikan oleh all the president's men. 95% perwira tinggi TNI, AD, AU ya, itu melihat ada keganjilan ya. Seorang mayor ya yang saya kira miskin pengalaman ketatanegaraan, kemudian jadikan manusia andalan ya dari Pak Prabowo itu. Seorang Menko yang saya kenal pernah ngomong langsung, ya, Mas Amin, saya ini kan Menko, tapi mau ketemu presiden saya itu kata Teddy nggak ada waktu, lain kali. Itu kan luar biasa gitu. Jadi saya kadang-kadang sampai geli sendiri gitu. Maaf ya Pak Prabowo, itu kan pernah mengundang Aguan CS, Tommy Winata dan lain-lain yang dikatakan Naga 9 itu ke istana. Kemudian beberapa bulan kemudian itu dipanggil lagi ke Hambalang. Ya. Di Hambalang itu yang mendampingi itu cuma ada satu menteri plus Teddy yang tidak pernah bisa ditinggalkan oleh Mas Prabowo. What happened? Saya juga nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, kali ini Mandilog akan berbincang dengan seorang tokoh reformasi yang nyaris tak pernah berhenti mengganggu kenyamanan kekuasaan. Beliau adalah Bapak Profesor Kiai Haji Amin Rais. Sebagaimana kita tahu, pernyataan beliau yang terakhir tampaknya mengganggu sangat istana. Sehingga kemudian ada respon yang menurut publik agak agak kebablasan atau dapat dikatakan justru mencerminkan kepanikan yang ada di sana. Nah, maka pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan sesuatu yang sifatnya, mohon maaf, gosip murahan, sensasi, apalagi voyeurisme politik. Kita akan membicarakan sesuatu yang jauh lebih serius tentang bagaimana satu negara dijalankan, bagaimana akses kepada presiden bekerja, dan bagaimana kekuasaan informal tumbuh, serta apakah republik ini perlahan kembali bergerak dari sistem menuju sekadar hubungan personal. Terima kasih untuk kehadiran di Mandilog, Pak Amin Rais. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah dapat kehormatan saya, Mas Darso. Terima kasih. Pak, pertama kali, kami semua sesungguhnya cukup terheran ya, dan cukup ingin tahu sebetulnya apa yang paling mendesak dan memaksa Bapak untuk mengangkat isu yang bagi sebagian orang dianggap melewati wilayah privat ini. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tidak ada pretensi lebih tahu dari presiden atau para menteri. Saya mengamati secara insya Allah jernih, ya, proporsional. Saya melihat memang pertumbuhan negara kita ini sebagai demokrasi, apalagi dengan Pancasila sebagai ideologi negara, itu nampaknya bukan semakin bersih dari cacat-cacat immoral, ya. Kemudian juga sepertinya orang yang sedang di pucuk kekuasaan itu lantas jadi lupa ya, bahwa rakyat kita sebagian besar itu masih belum bisa hidup seperti yang semestinya. Sehingga memang saya tidak basa-basi kalau saya mengatakan bahwa dari masa ke masa presiden-presiden kita itu memang
tingkat intensitasnya itu berbeda-beda, ya. Tetapi kemarin di zaman Pak Jokowi 10 tahun itu memang lebih rusak, ya. Jadi politiknya ada nuansa pecah belah, ya. Kemudian hukumnya jelas tidak bisa ditegakkan secara adil untuk seluruh anak bangsa. Kemudian ekonominya juga sepertinya dibiarkan, ya, dikuasai oleh oligarki. Dan yang saya betul-betul sangat tidak bisa menerima, bagaimana mungkin berbagai macam pertambangan yang kaya raya milik bangsa kita justru bukan digadaikan tapi dijual murah, digotong keluar negeri dengan harga yang sangat murah, sehingga tambang-tambang kita yang sangat dahsyat itu dari emas, perak, tembaga, tapi juga timah, boksit, gas alam, besi, baja, tambang batu bara dan lain-lain, itu bukan sepertinya memang keadaannya lebih dipersembahkan kepada bangsa asing, bukannya untuk bangsa sendiri. Ini yang saya protes. Jadi bergolak. Saya sudah 82 tahun. Saya melihat trennya itu makin tajam. Jadi makin menganga, widening gap, ya. Widening gap between the rich and the poor. Ya. Yes. Widening gap antara pelaksanaan hukum itu, ya, yang makin tidak adil dan lain-lain, dan mesti ini akan bermuara kepada gejolak politik sosial. Dan saya wanti-wanti jangan sampai ada people power lagi, ya. Ini zaman sudah berubah. Ini generasi baru kita ini karena juga globalisasi, pertukaran informasi yang lebih intensif dibandingkan dari tahun 98 dulu. Itu saya lihat memang menjadi lebih beringas, ya, dan lebih paham masalahnya. Tidak bisa ditutup lagi seperti dulu, ya. Nah, jadi keterbukaan informasi ini itu lantas merubah sikap kehidupan anak-anak bangsa, terutama generasi muda yang lebih tangkas lagi. Dan kalau mereka sampai berkesimpulan bahwa rejim ini atau pemerintahan ini enough is enough, sudah tiba waktunya rakyat bergerak. Nah, saya khawatir sekali kemudian terjadi semacam people revolt, ya, pemberontakan rakyat kita itu, dan nobody knows, tidak ada yang tahu mau kemana arahnya. Ini yang saya bukan basa-basi, ini saya sedang merenungkan, duduk melihat pagi hari di halaman saya itu sambil dengarkan burung berkicau, tapi ada sesuatu yang mengganggu saya. Sepertinya saya bisa keliru, tapi sepertinya memang rakyat kita itu semakin pintar, jangan dicoba dibohongi lagi, ya. Dan ini terpulang kepada siapa? Kepada presiden. Jadi presiden itu adalah piramid tertinggi, ya. Ini adalah, kalau sungai itu hulu, ya. Jadi kalau hulunya kotor, hilirnya juga kotor, makin kotor, dan nanti bermuara kepada hal-hal yang akan merugikanlah buat bangsa kita. Intinya itu intinya. Ya. Oke. Pak Amin, jadi dengan kata lain sebetulnya Bapak menjadikan urusan moral dan bagi banyak orang yang kata orang private itu sebetulnya hanya entry point untuk masuk pada persoalan-persoalan yang lebih bersifat publik sifatnya. Jadi begini, dulu saya lihat, saya ingat ya, tahun 80-an itu ada seorang peneliti Amerika yang mengatakan bahwa moral itu berkaitan dengan sesuatu yang berupa ultimate concern, ya, ultima, ya. Jadi keprihatinan sebuah bangsa itu menjadi sampai puncaknya, ya, ultima, ya. Kalau kemudian memang negeri bersangkutan itu poinnya pada abai terhadap fondasi moral, dibiarkan, dan
dimanapun sejak zaman dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, sebuah negara yang fondasi moralnya itu sudah reot, ya, sudah keropos, ya, itu biasanya akan berimplikasi kepada ambruknya pemerintah yang bersangkutan. Oke. Nah, jadi ini apa concern saya tidak ada sedikit pun ambisi politik sudah ya. Betul. Saya ingin melihat ya, before I close my eyes for good, ya, sebelum saya menutup mata sudah mati gitu ya, saya ingin melihat ada perbaikan. Nah, saya melihat sekarang ini intinya begini ya, Mas Darso, intinya saya melihat selama presiden kita itu ya itu bisa menolak sogokan atau bribery dari oligark, ya, para oligark itu, ya, itu memang pasti akan lebih bagus lagi, ya, dan akan lebih fokus pada pengabdiannya untuk membela bangsanya, rakyatnya, negaranya. Tetapi kalau sampai karena kelihan para mafia yang bergabung di oligark itu, kemudian diam-diam ya memberikan ya apa katakanlah mungkin saya tidak tahu ya, tetapi sebenarnya ini cara mereka menguasai seorang presiden itu tentu adalah diberi digotong lah ya, ya tentu bukan dengan dolar uang ya, tapi kemudian dengan cek yang lebih aman ya, dan itu kemudian lantas menjadikan lidah presiden itu keluh ya, jadi akan saya berantas apa korupsi, oligarki, akan saya habisi oligarki. Tetapi orang Jogja bilang mak pelkendi, sampai pada realitas tidak diapa-apakan. Bahkan saya mengamati ya, itu maaf ya Pak Prabowo, itu kan pernah mengundang Aguan CS, Tommy Winata dan lain-lain yang dikatakan Naga 9 itu ke istana. Kemudian beberapa bulan kemudian itu dipanggil lagi ke Hambalang. Ya. Di Hambalang itu yang mendampingi itu cuma Pak Sugiono itu ya. Sugiono ya? Sama siapa namanya itu? Pak Dasko, Pak Dasko? Siapa? Apakah Pak Dasko? Saya lupa namanya. Tapi yang saya ada Teddy, cuma dengan Teddy ya. Oke. Ada satu menteri plus Teddy yang tidak pernah bisa ditinggalkan oleh Mas Prabowo. What happened? Saya juga nggak tahu. Ya. Jadi semacam itulah keprihatinan saya, karena sesungguhnya saya katakan berkali-kali negeri kita ini negeri zamrud di tengah khatulistiwa, sumber alamnya itu mengagumkan, ya, sehingga menjadi incaran dari superpowers, apakah itu China atau Amerika, ya. Bagaimana cara ikut menguliti kekayaan di Indonesia ini, ya. Betul. Dan kita ini seperti memang saya katakan bangsa tolol, ya. Pemimpinnya juga tolol. Bagaimana mungkin, ya, kita sudah punya ratusan, mungkin ribuan ya, ideologi dari ITB, dari UGM, dari UI dan lain-lain. Saya pernah datang Mas dulu ke Timika ya, di Papua Tengah itu. Saya setengah hari di mana di Freeport itu ya. Saya melihat ada seperti danau tanpa air yang jauh mata memandang. Saya tanya pada adik-adik insinyur itu, loh Dek ini dulu gimana? Pak, dulu ini bukit Pak, tetapi setiap jam didetonasi dengan bom, kemudian hancur, kemudian batu, kerikil, air, tanah itu dibawa ke milling system, ya, ke mesin milling system, kemudian serbu-serbu itu digelontorkan ke Laut Arafura, diterima kapal, dibawa ke Spanyol, ke Jepang dan lain-lain untuk dijadikan emas murni. Jadi pemerintah pusat cuma begini, ya cuma begini, ya pura-pura tidak tahu. Mungkin kalau di Tiongkok saya nggak tahu, ya. Tapi dahsyat sekali. Ya. Jadi juga misalnya seperti Shell, ya Shell itu perusahaan dari Belanda, ya. Kemudian saya lihat itu
dia itu memompa minyak dari bumi kita itu lebih banyak dari Pertamina. Ini apa-apaan gitu. Jadi di mana patriotisme kita, di mana hubul watan kita, cinta tanah air kita itu, di mana ya apa tanggung jawab kita kepada ibu pertiwi kita itu. Oke. Kalau itu pada tahun 50-an mungkin lah ya, tahun 60-an masih mungkin ya. Tapi sudah 2025-2026 itu kita sudah banyak lah PhD di bidang geologi dan lain-lain. Jadi mereka itu kemudian kadang-kadang termasuk brain drain ya. Jadi otaknya itu lari ke luar negeri, dalam negeri sendiri tidak dapat job yang proporsional. Yang proper ya, betul. Ngadu nasib di luar. Oke, Pak Amin, Bapak tadi mengatakan bahwa ada keabaian kita dan para pemimpin kita terhadap moralitas, kalau saya tidak salah. Seberapa abai penilaian Bapak yang terjadi saat ini? Ya karena moral itu kan nilai yang sesungguhnya tidak mengikuti perubahan zaman. Ya. Jadi yang namanya moral itu sejak dulu, sekarang sampai yang akan datang itu ukuran what is good and what is bad itu standing ya. Kemudian what is just and what is unjust, apa yang adil dan tidak adil itu juga tetap. Kemudian what is moral and what is immoral itu juga tetap. Ya. Betul. Nah jadi yang sehingga dalam kaidah hukum itu ada kata-kata there is no law without morality, ya. Tidak ada hukum tanpa moralitas. There is no morality without religion, ya. Tidak ada moralitas tanpa agama. Ya. Nah jadi agama itu sesuatu yang abadi, ya. Agama itu ukurannya pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain itu sama gitu. Nah, cuma kita saja manusia ini yang kadang-kadang abai tadi, ya. Dan memang godaan manusia itu sejak dulu ya, sampai sekarang, seperti kata Al-Quran maupun kata Sunnah Nabi itu memang benda, harta benda keduniaan, ya. Jadi bagi pemimpin atau orang awam yang tidak ada dimensi atau wawasan keagamannya itu, memang dunia ini segala-galanya. Ya. Jadi bisa menjadi budak dunia. Jadi menjadi bahkan ada istilah itu hamba syaitan, hamba setan. Karena sudah pendek sekali hanya dunia ini wawasannya itu, ya. Padahal kalau orang beragama, agama apapun, ya, itu kan ada dimensi ukhrawi yang akan kita temukan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan di situ nanti kita akan mendapatkan keadilan yang sempurna, ya. Apakah selama hidup kita dunia ini kita menjadi hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa, yang cukup baik, ya. Ataukah justru sebagai khalifatullah al-ard, sebagai pengganti Allah di muka bumi, Tuhan di bumi ini, justru melakukan corruption on the earth, ya, korupsi di muka bumi. Nah jadi makanya dulu saya juga ketika ada penataran P4 itu, ya, semua pegawai negeri, semua bupati, gubernur, wali kota, kecuali Pak Harto dulu, ya, yang bebas dari penataran P4 itu. Tetapi yang saya sedihkan itu tidak bicara agama. Ya. Jadi butir-butir Pancasila itu berapa, 90 lebih ya, saya sudah lupa persisnya, tapi 90-an ya. Itu semuanya hanya keduniaan. Ya. Misalnya tidak ada dalam P4 itu misalnya kewajiban anak berbakti kepada ibu bapaknya, pada orang tua,
kemudian hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang lebih mendalam itu dari peta P4 itu tidak ada. Dan Oke. ini saya kira juga ikut punya andil dalam bentuk bangsa ini ya, yang berpikir semakin sekularistik ya, semakin keduniaan belaka, dan kemudian kalau ada orang Jawa bilang wong Jawa wis ilang Jawane apa agak lupa ya. Tapi kemudian jati diri bangsa kita itu yang mestinya ya, nenek moyang kita dulu itu bisa mengkoneksikan kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi itu sudah terjerabut ya, dan sebagian banyak rakyat kita atau bangsa kita itu yang kemudian tadi saya katakan lagi menjadi lebih sekuler. Dan kalau orang sudah sekuler itu kemudian biasanya loh, dia juga kemudian cenderung melakukan korupsi dan lain-lain ya. Karena dia berpikir selama bisa mengatasi jerat hukum di dunia ini ya, sudah aman. Oke. Ya, jadi di sini saya sepenuhnya setuju dengan Mas Adi Masardi. Mas Ardi. Itu dulu 24 jam sehari semalam di istana dengan Gus Dur. Ya. Beliau itu mengatakan seperti Gus Dur dan seperti saya itu tidak memilih jalan aman. Dan aman itu ya asal aman, ya status quo terjaga, kenikmatan hidup bisa berjalan terus itu, tapi tidak memilih jalan benar. Kalau jalan benar itu memang ada risiko di tengah jalan, mungkin diganggu oleh orang, mungkin dilempar batu dan istilahnya pengandiannya itu, tapi akhirnya akan bermuara kepada sesuatu yang aman, yang benar, yang stabil, yang kemudian tidak resah. Jadi pernyataan terakhir yang Bapak lontarkan kemarin itu adalah bagian dari perwujudan jalan benar tersebut yang Bapak tapaki dan Bapak pegang sampai saat ini. Ya, insya Allah begitu ya. Jadi saya juga harus realistis ya. Jadi Pak Prabowo itu sudah mendapatkan mandat dari rakyat, sudah menang pilpresnya, kemudian tinggal lagi melangkah menjalankan apa-apa yang selama 10 tahun saya mendampingi beliau itu sangat ideal ya. Misalnya dia mengatakan, Mas Amin, besok kalau saya jadi presiden, insya Allah saya akan telusuri seluruh pantai-pantai pulau-pulau di Indonesia ini, mana-mana ada imigran atau pekerja asing, terutama dari mainland China, itu akan saya minta pulang, akan dikembalikan. Ya. Itu pertama. Dan yang kedua, yang saya katakan tadi, beliau juga mengatakan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan lain-lain, yang itu juga implikasinya sesungguhnya mengambil alih kembali seluruh pertambangan yang demikian kaya raya itu ke pangkuan Pertiwi lagi ya, pelan-pelan ya, tidak bisa langsung gebrakan nasionalisasi langsung, tapi takes time ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau itu bisa kembali lagi, itu kan saya katakan kocek nasional itu menjadi gemuk sekali ya. Jadi untuk membuat sekian juta perumahan buat rakyat kita, untuk membangun angkatan bersenjata yang lebih modern, untuk memperkuat kepolisian kita dan lain-lain, itu sudah tidak bingung lagi, karena memang bahkan tidak perlu utang lagi karena kita jadi kaya raya. Ini kan sesuatu logika yang simple, masuk akal dan bisa. Cuma yang tidak kita miliki itu keberanian. Ya, di mana keberanian itu? Ya. Jadi saya mengatakan dulu Bung Karno, Bung Hatta, seluruhnya itu Pak Bus Cokroaminoto, Pak Haji Agus Salim dan lain-lain, itu kan seperti katakanlah ya petarung-petarung ya, katakanlah
Garuda, ya. Tapi tiba-tiba mengapa kita cucunya ini menjadi emprit kecil, ya, atau Mhm. burung-burung yang kecil, Ya. kemudian tidak berani apa-apa diketawain orang, ketawain bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini sesungguhnya itu masih belum terlambat. Jadi saya Mhm. tetap sesungguhnya ini ikhlas ya, Pak Prabowo jangan sampai kemudian di tengah jalan semakin oleng, jangan ya. Oke. Tapi kemudian rekonsolidasi lagi, Validasi. Mhm. oh ya, kemudian Mas Indra Wijaya, Mas Teddy itu diberikan kompensasi jadi menteri di tempat lain ya. Mhm. Kemudian eh, istana itu terbuka lebar menerima semua Menko, semua menteri, lapor lapangan seperti apa dan lain-lain ya. Mhm. Nah, ini mungkin masih belum, insya Allah belum terlambat. Nah, kan Iya. baru 2 tahun Pak Prabowo ini ya. Iya. Nah, jadi itu Mas Darso yang saya inginkan Oke. dari presiden kita itu. Pak Amin, tadi Bapak bicara soal petarung orang-orang tua kita dulu. Bapak masih yakin bahwa Pak Prabowo masih seorang petarung yang bisa kita andalkan? Ya, dia kalau kembali ke apa pokok-pokok pikiran waktu saya 10 tahun mendampingi Pak Prabowo itu, ya, baik di Hambalang maupun di Kertanegara itu, saya tidak pernah mendengarkan pesimisme beliau itu, ya. Oke. Dan itu Iya, iya. masuk akal juga karena ilmunya itu kan memang ilmu kepemimpinannya kan memang Betul. mumpuni ya. Di sana di Betul. Gembleng di Magelang kan juga beberapa tahun dia mendapatkan polesan ilmu defense and Betul. security dari top-top pendidikan militer di Amerika ya. Nah, Mhm. jadi eh, ini Pak Prabowo ini filsafatnya kuat sekali ya. Mhm. Mhm. Jadi kalau saya ngomong, wah ini Pak Prabowo ini tahu perang-perang antara Yunani zaman dulu itu ya, Iya, sampai iya, iya. Peloponnesian War dan lain-lain ya, melotot sekali ya. Kemudian Mhm. bagaimana apa tokoh-tokoh militer pada masa lalu Mhm. itu prinsip-prinsip pemikirannya itu ada semua dalam ini benak Pak Kepalanya ya, Prabowo. kepala beliau. Ya. Jadi itu Mas yang saya agak agak khawatir, tetapi saya tetap punya Mhm. harapan ya. Ya. Jadi yang sekarang ini menggelayuti dan sepertinya memegang sepatunya Pak Prabowo supaya nggak bisa melangkah lebih cepat lagi. Menurut saya Mhm. yang namanya Mas Teddy itu ya. Oke. Mas Teddy juga kita hargai sebagai hamba Allah seperti Mhm. kita, cuma jangan sampai tempatnya salah. Jadi Oke. berikan di luar istana, Mhm. entah menteri apa, ini mungkin lebih bagus lagi. Masih ada Oke. harapan. Banyak elit di Indonesia itu bicara A, tetapi perbuatannya adalah B atau bahkan A aksen. Mohon maaf, apakah Prabowo sudah mulai terjangkiti penyakit elit di Indonesia ini? Saya tidak bisa buat judgement, cuma begini ya. Eh, jadi kegagalan bahkan kejatuhan seorang presiden itu memang andil yang terbesar itu diberikan oleh all the president's men ya. Iya. Jadi 10, 15, 20 yang terus mengelilingi itu yang membuat makin melorot Pak Presiden yang berhasil dipengaruhi oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak punya sedikit pun rasa kebangsaan ya, Mhm. cuma pakai aji mumpungisme, mumpung dengan presiden ya, apa yang bisa saya maling dari negeri ini, apa yang bisa saya rusak untuk saya dan keluarga saya dan kelompok saya. Ini sebenarnya mentalitas yang bejat. Ya. Hmm. Nah, karena itu memang memilih teman, memilih menteri, memilih orang-orang kepercayaan itu sesungguhnya tidak sulit ya, dan bisa dilihat track recordnya. Sekarang kan Iya. gampang sekali. Nah, si Betul. Fulan bagaimana? Tinggal dilihat track recordnya. Digitalnya sudah ada sekarang ini. Bahkan AI itu kadang-kadang Iya. umumnya tepat kadang-kadang AI ngawur juga. Tapi selama Betul. ini saya perhatikan AI itu mendekati atau bahkan benar. Iya. Nah, jadi saya punya belum sampai tahap tahap apatis ya.
saya masih punya simpati dan empati juga pada Pak Boy yang saya kenal ya. Jadi memang kalau bisa loh ini ya mungkin saya cuma wong tua dan di jauh udah tahu ketinggalan zaman karena ada seorang menteri yang mengatakan Pak Amin sudah kuno dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia dia kuno dia ilmu kuno. Susah dalam hati saya kuno gundulmu itu kan saya juga ya, ya, saya di Chicago itu statistik Tuhan itu saya dapat A plus gitu. Ya, jadi saya tahu ya, jadi teori korelasi, teori multivariate analysis dan lain-lain itu saya tahu masih paham. Jadi insya Allah memang saya sudah tua ya, tapi insya Allah masih catch up dengan perkembangan zaman lah itu. Oke. Nah, jadi Pak Amin, Bapak berkali-kali bicara soal kegundahan rakyat, kemudian mewanti-wanti kita untuk mengantisipasi jangan-jangan kemudian rakyat marah dan lain sebagainya. Saya ingin mengaitkannya dengan kebiasaan rakyat Melayu, rakyat Indonesia yang punya sifat amok ya, mengamuk dan lain sebagainya yang sangat khas lah di dunia ini. Bahkan kata amuk itu sampai masuk ke dalam leksikal bahasa Inggris ya. Di satu sisi begitu, tapi di sisi lain Bapak juga mengatakan bahwa kita sudah banyak dan sudah menjadi satu bangsa terpelajar. Apakah mungkin bangsa terpelajar masih punya peluang untuk melakukan amok? Ya, jadi begini. Jadi yang diperlukan ya, saya kira itu memang ada moral rearmament. Ya. Jadi persenjataan kembali moral. Jadi moral itu abstrak, ya, tapi kalau itu ditanamkan di dalam setiap dada anak-anak bangsa, ya dari rakyat kecil sampai pucuk pimpinan presiden, ya, itu kemudian persenjataan moral ini itu abstrak, ya tidak kelihatan, tapi menjadikan bangsa perseratan itu bangsa yang kemudian tidak mudah goyah ditimpa dengan berbagai musibah ya, tidak mudah retak ya karena mungkin ada tsunami politik yang enggak kita bayangkan. Betul. Karena mungkin karena ada tangan-tangan asing yang masuk ke Indonesia ini ya. Jadi yang dilupakan tadi itu moral argument tadi ya. Nah, jadi apa salahnya kalau artinya begini, untuk sesuatu yang lebih baik buat bangsa ini tidak ada kata terlambat ya. Jadi generasi boleh tiap 20 tahun berubah. Zaman juga berubah ya. Kita hidup bukan dalam suatu mitos yang tetap nggak pernah berubah, tapi kita hidup dalam sejarah ya. Sejarah itu terus berjalan ya ke depan ya dengan perubahan kuantitatif dan kualitatif, tapi terus berubah ya. Dan kita harus ikuti terus sejarah kita ini ya. Nah, jadi memang akhirnya ya memang siapa yang paling bertanggung jawab untuk menjadikan bangsa besar ini supaya bisa lebih kokoh ya, tidak gampang goyah ya. Yaitu tentu elitnya ya, elitnya. Siapa elit itu? Elit itu sebenarnya ada elit politik, elit rohaniwan atau elit keagamaan ya, elit intelektual ya, elit spiritual dan lain tadi ya, saat bermacam-macam. Nah, itu memang mungkin ini ya. Pak Prabowo tidak ada salahnya kalau memotret keadaan para elit nasional kita itu, ya politik, ya spiritual, ya keagamaan, elit budaya dan lain-lain ya. Itu kemudian dijadikan sebuah dewan ya. Dewan perbaikan ya. Bukan board office-nya Pak Trump ya.
Iya, iya. yang membela Israel dan menghajar Iran, ya bukan ya, tetapi apa, dewan yang berpikir walaupun sudah ada apa namanya, sudah ada yang dipimpin Bu Megawati itu apa namanya, Dewan Pertimbangan Presiden apa? One Team Press atau? Kan sudah ada tuh, Pak. ya Bukan itu semacam ya, Pak ya? itu ya. Tapi Semacam itu. maksud saya dipilih Hmm. dipilih dari yang fresh lah, yang fresh Oke. gitu. Karena begini, manusia ya umumnya itu punya kecenderungan ke arah kebaikan, ya, tidak ke arah kejelekan. Ya. Iya. Nah, normalnya manusia ya, dengan otak dan hatinya Mhm. itu memang memilih yang lebih bagus, lebih adil, lebih masuk akal, ya, lebih memihak kepada rakyat yang banyak dan lain-lain. Ya. Nah, jadi ini Pak Bro masih 3,5 tahun lagi jadi presiden Iya. kita. Ya. Jadi silahkan yang sudah ada, ya. Tetapi mungkin ini lebih bagus lagi karena diambil dari berbagai kalangan, ya. Mhm. Dan kemudian mungkin setiap kuartal 3 bulan Mhm. itu ada acara Face the Nation, ya. Oh, oke. Jadi semua televisi, TVRI maupun TV-TV swasta itu diimbau untuk bersama-sama menyiarkan, ya, Face the Nation dari tadi Dewan Pakar tadi, ya. Oke. Nah, kemudian itu akan ditonton oleh sebagian besar anak-anak bangsa. Dari situ mungkin juga kemudian timbul wawasan yang baru, yang lebih positif, lebih konstruktif gitu. Dan nanti kuartal berikutnya lagi ada yang lebih baru lagi gitu. Kemudian paling enggak tertata alam pikiran kita itu, tertata juga strategi dan taktik pembangunan yang dilakukan oleh presiden kita itu. Mhm. Kemudian ini akan mudah-mudahan ya, mungkin istilahnya terlalu tajam, tapi bisa mengelektrifikasi, ya. Hmm. Gelombang elektrik itu akan menyemangati anak-anak bangsa Mhm. sehingga insya Allah menjadi bangsa Indonesia yang berwawasan baru, bukan hanya apa slogan gombal Indonesia Emas 2045. Mhm. Itu menurut saya itu kan bahasa mengatakan bukan Indonesia Emas, Indonesia Ampas gitu. Oh. Karena seperti ini masa kemudian sekarang coba lihat, maaf Iya. ini IKN juga sekarang Muspro, Muspro itu bahasa Jawa, Iya. terbengkalai, mangkrak, nggak Oh. dipakai lagi, ya. Padahal berapa puluh triliun, ya. Ya udahlah. Iya, iya, iya. jadi jadi saya tidak ingin menyeratkan pesimisme lah, tidak, kita harus Mhm. optimis, Oke. ya. Jadi kita bangsa besar, bahwasanya juga besar, ya, Mhm. dan kita dididik oleh para pendahulu kita dengan semangat yang tidak pernah lelah, ya. Dan kita mengusir Belanda, mengusir Inggris, mengusir Jepang, mengusir semua penjajahan dan berhasil. Nah, jadi kita ini Mhm. sebenarnya sudah tergembleng. Nah, Oke. bagaimana kita sekarang mengarahkan eh, Iya. kekuatan mental moral kita itu untuk membangun negeri ini supaya Indonesia emas itu menjadi kenyataan pelan-pelan. Saya Amin. kira itu Mas Darso, dan Oke. seperti itulah. Pak Amin, saya kembali pada bukan kasus ya, pada urusan Pak Teddy. Sebetulnya apa yang lebih katakan saja bisa kita salahkan meskipun sebetulnya kita tidak ingin menyalahkan. Karena kan manusiawi, sangat manusiawi kalau Pak Teddy ingin powerful. Apakah ini menjadi gambaran bahwa sistem yang berlaku di istana begitu lemah untuk menyaring hal-hal seperti itu? Ya, jadi gini, saya kira 95% perwira tinggi TNI, AD, AL, AU, ya, itu melihat ada keganjilan, ya, seorang mayor, ya, yang saya kira miskin pengalaman ketatanegaraan, ya, miskin pengalaman bagaimana
take care sebuah pemerintahan dari bangsa yang sangat besar ini, ya, kemudian jadikan manusia andalan, ya, dari Pak Prabowo itu, ya. Jadi lepas dari itu siapa, ya. Karena itu saya katakan kembali, Pak Prabowo melakukan reorientasi, ya, kembali, ya, tentang kabinet merah putihnya itu yang gembrot dan tidak produktif, ya, tidak usah malu, ya, bahwa seorang yang berjiwa besar itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Jadi nggak ada masalah, ya. Bukan karena mengakui kesalahan kemudian Anda pemimpin tempe, bukan begitu. Justru sebenarnya orang yang berani mengakui kesalahan itu yang mulia, yang betul-betul pemimpin itu. Nah, jadi ini mungkin kata-kata yang konklusif, yaitu kembali lagi, ya, dilakukan total reshuffle, ya, kemudian yang ditanam Pak Jokowi maupun yang ditanam oleh Pak Prabowo kalau dinilai memang tidak mutu, ya, cuma geruduk hanya menambah dana, mengeluarkan uang lagi, ya. Yeah. Jadi ini yang saya kira perlu diberlakukan dan waktu masih banyak, ya. Dan dengan optimisme seperti itu, sambil jangan lupa orang beragama juga mengharapkan, ya, hidayah, petunjuk dari yang di langit itu, ya. Maka akan menjadi lebih solid lagi. Saya kira itu pikiran saya, ya. Pak Amin, mohon maaf ini. Sebelumnya kan Menteri Komdigi itu pernah menyebut pernyataan Bapak sebagai fitnah dan pembunuhan karakter. Bagaimana Bapak menilai pernyataan dari Menkomdigi itu? Respon tersebut? Biasa pada Mbak Mutiah ini, siapa? Mutiah, ya? Ya, Mutiah Hafiz. Mutiah Hafiz, ya. Ini kan waktu saya ketua MPR kan, dia pernah sudah jadi anggota DPR waktu, seingat saya. Iya. Waktu itu Mutiah Hafid yang saya pikir pikirannya betul, benar gitu, ya. Nah, kemudian mungkin karena agak lama di kekuasaan dan kurang memperkembangkan dimensi spiritualnya, ya, sekedar hanya kekuasaan, maka kan dia jadi dihajar oleh banyak orang. Apa itu urusannya? Kok sebenarnya di take down gitu. Apa salahnya kan ini negara yang demokratis, dijamin hak menyampaikan pendapat dan pendirian, ya. Nah, jadi akhirnya yang dihajar oleh banyak orang malah Mbak Muti Hafid sendiri, ya. Tapi itu biasalah, ya. Tetap saya menghargai Mbak Muti Hafid gitu. Nah, jadi kalau saya dikutuk, disumpah serapai sejak zaman dulu, ya, zaman reformasi. Ya. Zaman reformasi itu saya pagi-pagi ke Tamon didatangi tamu penting, ya, dari tokoh NU Sulawesi Selatan, ya, yaitu Pak jadi diantar oleh Saifullah, ya, Saifullah itu datang ke perumahan MPR itu, ya. Kemudian beliau itu mengatakan, Mas Amin, Anda itu bukan siapa-siapa, gitu loh. Jadi kalau disumpahin, dikata macam-macam itu biasa. Rasul Nabi kita yang sempurna saja itu dikatakan ayan, tukang sihir, kemudian macam-macam lah itu. Apalagi Anda, sejak itu saya siapapun yang mengatakan saya enteng saja. Nabi aja yang khairul anam, ya, manusia tersempurna itu saja diremehkan, diganggu, dikatain dengan kata-kata yang tidak senonoh itu, apalagi Amin Rais, cuma sepupu ikannya Nabi. Apakah
setelah ini terjadi dan itu cukup membekas di benak khalayak, haruskah Prabowo kemudian menjelaskan secara terbuka bagaimana garis komando, bagaimana akses, bagaimana kewenangan di istana agar tidak muncul misalnya tafsir-tafsir yang liar seperti yang kadang-kadang terjadi di masyarakat? Ya saya kira itu bagus sekali ya. Jadi kalau Madila punya pikiran itu tentu didukung oleh kebanyakan rakyat lah. Mhm. Jadi itu yang saya katakan tadi, eh, seperti suatu saat di Amerika itu George Bush senior, bukan George Bush junior, Mhm. itu mesti ya sebulan sekali itu melakukan apa face the nation tadi ya. Hmm. Jadi menghadapi bangsa Amerika, menguraikan perkembangan-perkembangan yang dijalankan oleh pemerintahan Amerika itu, baik Mhm. yang domestik maupun yang luar negeri, baik yang sifatnya itu ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Ya. Mhm. Nah, sehingga kemudian rakyat itu bisa rely on his stance, on his pendiriannya maupun Mhm. maupun apa politiknya itu ya. Dan ini sangat terbuka ya. Mhm. Jadi jadi begini ya. Jadi begini ya. Saya itu dulu berteman dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo kan sudah cukup lama. Betul, Belum bukan 10 tahun yang membantu Pilpres itu ya. betul. Tetapi saya dengan Pak Prabowo itu sowan ke Pak Haris Nasution, Pak Jenderal Nasution. Ya. Mhm. Kemudian di luar dugaan paginya itu wartawan itu menginterview Pak Nasution, ngapain itu Amin sama Prabowo ketemu Pak Nasution. Mhm. Pak Nasution mengatakan, ya saya bahkan mengatakan pada dua orang muda itu bahwa Indonesia sepertinya sudah menemukan calon pemimpin nasional mendatang. Hmm. Bahkan bahkan ini setelah itu saya silaturahmi ke tempatnya Pak Mulyoto Joyomartono. Mhm. Itu adalah Dirut Bank Eksim yang kemudian menjadi Dirut Bank Mandiri. Oke. Nah, hubungan Pak Mulyoto dengan keluarga saya sangat baik karena bapaknya Pak Mulyoto Joyomartono itu namanya Pak Mulyadi Joyomartono. Hmm. Itu tokoh Muhammadiyah di Solo Iya, dan iya. sahabat bapak saya. Ya. Nah, ketika saya pulang dari Amerika, saya dipanggil oleh Pak Mulyoto itu untuk memberikan dakwah di perbankan. Ya, Hmm. di perbankan. Nah, kemudian Pak Meto Jayamartono ini selalu mengatakan ya beliau itu lulusan dari Rotterdam ya, temannya tokoh-tokoh menteri keuangan zaman dulu itu ya. Iya. Nah, beliau mengatakan bahwa bangsa ini akan jadi bangsa besar asal tidak salah urus. Itu yang Iya. nempel di ingatan saya. Nah, Iya. kemudian suatu hari saya dipanggil Pak Mulyoto di rumah beliau Kebayoran Baru. Di situ ada Profesor Joyhati Kusumo, ya, Hmm. bapaknya Pak Pak Sumitro Prabowo, ya. ya, Pak Prabowo. Kemudian Pak Sumitro Joyhati Kusumo itu mengatakan, Amin Rais, kamu eh, sekarang namanya mencuat di Bangun Nasional, dan saya senang kamu bersahabat dengan Prabowo. Hmm. Oke. Beliau mengatakan, ini persis saya quote ya, Iya. kamu harus tahu Prabowo cerdas sekali. Iya. Iya. Cuma saking cerdasnya kadang-kadang dia akan cenderung seperti mau marah. Hmm. Tetapi ada lebih tua itu di diarahkan. Rendahkan. Ya, diarahkan. Karena kalau orang nggak bisa marah juga manusia lucu gitu. Orang perlu Iya. marah Iya. juga. Cuma Iya. harus seman papannya, marahnya harus papan.
Dan Iya. begitu begitu apa waktu itu Mhm. apa ya saya juga tentu manusia besar juga lantas bangga lah gitu ya. Iya. Nah, tetapi intinya tetap sama ya. Prabowo now is Prabowo eh, masa lalu juga ya. Iya. Iya. Jadi intinya belum berubah ya, Betul. masih tetap lurus gitu. Nah kalau Mhm. sekarang begini-begini itu tinggal Mhm. diperbaiki lagi ya. Masih ada 3,5 tahun, nah, insya Allah Mhm. kita dukung Oke. dan Indonesia bisa menjadi setahap lebih bagus lagi ke depan. Amin. Pak Amin, eh, ada yang melihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini sudah menunjukkan gejala personalisasi kekuasaan. Sesuatu yang dulu Pak Amin kritik ketika di masa-masa Orde Baru. Apakah Bapak setuju dengan kritik ini atau Bapak punya satu pemikiran lain? Ya, Anda kata itu betul. Sebabnya karena informasi yang sampai ke Pak Prabowo itu disaring oleh Pak Teddy itu, ya. Oke. Jadi, jadi seorang Menko yang saya kenal pernah ngomong langsung, ya, Mas Amin, saya ini kan Menko, tapi mau ketemu presiden saya itu kata Teddy nggak ada waktu, lain kali. Itu kan luar biasa gitu. Jadi saya kadang-kadang sampai geli sendiri gitu. Bagaimana mungkin seorang manusia yang muda, yang kurang pengalaman, petita-petiti ya, berkaca pinggang kayak iya-iya oh gitu lah bahasa Jawa ya. Jadi ini perlu disingkirkan, diberi kompensasi ya, juga harus kita hargai. Nah, kemudian ditata kembali. Saya yakin masih waktu panjang gitu. Dan rakyat ini sekarang kan sudah tidak lagi menggebuki apa yang banyak orang menyimpulkan loh sekarang ini tidak lagi ada orang yang memukulin bukan pukul pakai pukul tangan ya kan bukan apa menyerang Gibran sudah berhenti Gibran itu serangannya sekarang dialihkan semuanya ke Pak Prabowo ini kan juga tidak fair. Iya, iya, iya. Nah jadi kalau kita pikir mungkin masih ada kekuatan Wong Sulu dan tapi itu sudah di luar lah ya. Iya, Kembali ke intinya, iya. yes, there is still big hope for this great nation of Indonesia. Itu saja. Ya. Oke. Apa yang tadi kan Bapak pernah mengatakan bahwa selama ini Indonesia kemungkinan besar salah urus. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo sehingga kemudian beliau bisa menatahkan satu jejak monumental bahwa beliau tidak salah urus? Jadi begini, saya punya rumus kecil. Ya. Selama presiden di negeri ini itu tidak mempan sogok dari kaum oligark, Mhm. kemudian dia akan berdiri kokoh, ya, tegak, ya, dan akan memimpin dengan ketegasan. Hmm. Tetapi kalau mudah-mudahan kalau sampai pernah menerima dan jumlah yang besar US dollars maupun European apa namanya uang Eropa itu ya Euro, euro. ya euro ya euro saya nggak punya euro soalnya kemudian juga Singaporean dollar dan lain-lain ya itu kemudian apa akan jauh lebih bagus lah ya. Hmm. Tetapi begitu misalnya presiden itu menerima bantuan ya mungkin supaya tidak terasa menyogok Bapak Presiden ini kami ya menyampaikan sekian puluh triliun ya untuk digunakan Bapak supaya menambah kocek nasional untuk memperbaiki keadaan negeri kita. Sesungguhnya katanya untuk menambah kocek nasional untuk memperbaiki negeri ini, Hmm. tapi intinya untuk mendikte Anda. Kalau kemudian diterima betul, kemudian dia Iya. akan wirawiri ke istana, wirawiri akan ke Hambalang dan lain-lain. Kemudian yang terjadi, walau alam kita nggak pernah tahu.
Jadi sekali lagi ini kita belum terlambat. Pak Prabowo kembali ke posisi yang sudah digelorakan pada zaman kampanye. Kemudian jangan pernah mau menerima fulusnya cuan dari mana, dari orang-orang oligark yang predatorik itu, ya insya Allah Indonesia tidak akan gelap, ya, seperti kata orang tidak gelap. Memang betul, Pak Prabowo juga Indonesia tidak gelap, Indonesia terang ya, jadi terang insya Allah. Bagaimanapun kan Bapak adalah tokoh reformasi dan satu apa namanya mungkin moto mungkin ada gium saya nggak tahu apa namanya ketika kita menjalankan reformasi dulu itu kita ingin menghabisi KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Kalau kita jadikan titik hari ini, apakah Bapak melihat hari ini lebih baik dalam persoalan fakta KKN dibanding pra-reformasi? Zaman sudah berubah, ya. Kemudian dunia global juga sudah jauh berubah. Tetapi birokrasi kita, pemerintahan kita itu masih tetap, ya, yaitu birokrasi yang disebut juga sebagai kleptokrasi, birokrasi para maling. Maling, iya. Jadi maling-maling ini pakai jas yang najis, pakai dasi, ya. Kemudian dikatakan yaitu tikus-tikus berdasi, tikus verok yang besar itu, kalau korupsi nggak ketulungan, ya. Kemudian uangnya disimpan di mana? Saya nggak tahu. Jadi itu Mas saya kira, tapi yang jelas kita tidak boleh kehilangan harapan, harus saya putus asa, ya. Karena putus asa itu adalah ciri orang kafir, orang beriman putus asa. Ya. Pak Amin, terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan. Terima kasih, ya. Kami semua di Madilog, teman-teman yang nanti akan memirsa di rumah akan sangat berterima kasih kepada Bapak. Semoga perbincangan kita bisa memberikan wawasan dan mudah-mudahan juga menjadi acuan untuk negara kita ke depan menjadi lebih baik. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kekuasaan selalu punya godaan terbesar. Merasa dirinya terlalu besar untuk diawasi. Dan di titik itulah Republik sering mulai retak perlahan. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan Pak Amin Rais. Tapi demokrasi memang tidak dibangun di atas kewajiban untuk setuju. Demokrasi justru hidup dari keberanian untuk bertanya. Bahkan kepada orang-orang yang paling berkuasa. Karena ketika kritik dianggap ancaman, ketika pertanyaan dianggap dosa, dan ketika lingkar kekuasaan menjadi terlalu sakral untuk disentuh, biasanya sebuah bangsa sedang bergerak menjauh dari republik sehat yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mau mengatakan kebenaran kepada kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarkan kalian. Mungkin disitulah inti dari seluruh percakapan kita kali ini. Negara ini terlalu besar untuk diserahkan pada bisik-bisik lingkar dalam. Dan rakyat terlalu berharga untuk hanya diminta diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.